Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Mulia dengan NIM 25222. Di sini saya akan menjelaskan ancaman keamanan jaringan komputer. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan konsep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep keamanan jaringan komputer. Yang pertama adalah pengertian. Keamanan jaringan komputer adalah proses pengidentifikasian atau proses pendataan terhadap gangguan-gangguan yang terjadi pada jaringan komputer yang ditimbulkan pada penggunaan yang tidak sah. Yang kedua, tujuan keamanan komputer adalah untuk mendata sebuah ancaman yang bisa menimbulkan kerusakan nyata ataupun tidak nyata untuk pengidentifikasian perangkat-perangkat yang mengancam. Elemen utama terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tembok pengamanan, baik itu secara fisik maupun secara maya, yang diletakkan di antara piranti ataupun layanan jaringan dengan tujuan pencegahan terhadap orang-orang jahat yang ingin merusak sistem jaringan komputer. Yang kedua adalah rencana pengamanan yang diimplementasikan bersama dengan user lain untuk mencegah serangan dari luar terhadap jaringan komputer. Komputer terbagi menjadi dua, baik itu secara fisik ataupun secara maya. Yang pertama saya akan menjelaskan secara fisik. Yang pertama adalah pencurian perangkat atau pencurian hardware. Yang kedua adalah kerusakan terhadap komputer yang mengganggu komunikasi jaringan komputer. Yang ketiga disebabkan karena bencana alam. Oke, selanjutnya secara maya. Yang pertama adalah kerusakan terhadap sistem dari aplikasi. Yang kedua adalah karena virus. Yang ketiga karena adanya peretasan terhadap jaringan komputer atau sistem jaringan komputer. Kondisi di mana software atau hardware bisa dimasuki oleh orang lain tanpa melalui segenap proses. Hal ini dikarenakan melemahnya kondisi keamanan sistem jaringan. Yang kedua adalah packer. Packer adalah proses di mana melemahnya sistem telepon. Contohnya adalah bisanya peretasan galeri HP. Yang ketiga adalah hacker. Hacker adalah orang yang mempelajari program atau sistem yang ada di komputer untuk di-share ke khalayak umum. Dengan kata lain, dia tidak merusak komputer, tetapi dia merusak identitas pemilik komputer atau isi data. Adapun bentuk lain dari ancaman jaringan komputer, yang pertama adanya speed. Speed adalah balas dendam atau kekecewaan terhadap seseorang. Yang kedua adalah sport, petualangan. Dia ingin mencari tahu bahwasannya data-data yang ada dari seseorang atau dari jaringan komputer tersebut. Yang ketiga, mencari keuntungan dari pembobolan jaringan. Yang keempat adalah mencari perhatian terhadap seseorang yang ingin dibobol supaya dia dikenal tentang kemampuan dia dalam teknologi. Yang terakhir adanya politik. Politik ini sering melatar belakangi peretasan identitas atau data komputer, karena dari politik ini bisa menimbulkan pro dan kontra terhadap diri sendiri atau data yang ada di dalam komputer, dan supaya untuk menjatuhkan seseorang, karena politik adalah cara menjatuhkan seseorang yang paling instan. Contoh bentuk ancaman lainnya yaitu sniffing. Sniffing ini adalah teknik mengintip data. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, orang yang bisa mengintip data kita adalah hacker. Hacker ini ingin melihat data kita dan ingin meretas data kita. Banyak dari kejadian sebelumnya, sniffing ini menimbulkan peretasan untuk menghancurkan seseorang. Sniffing ini atau kata lainnya hacker ini bisa ditunjukkan kepada yang pertama itu admin dari jaringan komputer atau admin dari server. Itu yang pertama.
Yang kedua, bisa saja teman di sebelah kita yang meretas data-data kita. Karena apa? Karena banyak orang yang ingin mengetahui data atau proyek yang ingin kita kerjakan. Dan tidak tutup kemungkinan juga orang di sekitar kita, keluarga kita bisa menghancurkan kita dengan cara meretaskan identitas kita terhadap jaringan komputer yang lemah dengan keamanannya tersebut. Dan cara kita untuk mengatasi sniffing ini, kita harus membuat enkripsi atau dengan kata lain identitas tertentu supaya tidak bisa diretas dengan hacker yang ingin mengintip atau melihat data-data kita terhadap komputer atau perangkat kita. Karena kalau kita buat enkripsi atau deskripsi yang bisa membuat alihan data bisa rumit dan tidak terbaca dengan hacker. Adapun kelemahan-kelemahan terhadap keamanan jaringan komputer, yang pertama karena kelemahan sistem komputer itu tersebut. Yang kedua, kelemahan bagaimana manusia itu membuat alamat atau IP yang sangat rumit. Yang ketiga, karena servernya yang mudah diretas dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Kesimpulannya bahwasannya keamanan jaringan komputer sangatlah penting terhadap komputer itu tersebut, dan kita sebagai yang mengendalikan komputer atau jaringan komputer, kita harus membuat dan bisa mengantisipasi bahwasanya peretasan itu bisa dibatalkan atau digagalkan karena kita membuat keamanan yang sangat bagus dan sangat rumit. Karena tindak kejahatan itu bisa berawal dari kita sendiri yang lalai terhadap kelemahan yang kita buat. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Dengan ini saya mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.